Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen. Pada malam hari ini kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Engkau Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 14 yang berkata demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebuah salam bukan sekedar pembuka kata, tetapi sebuah pengingat bahwa kita adalah satu keluarga di dalam Kristus yang sama-sama berjalan dalam perjalanan iman yang tidak selalu mudah. Setiap dari kita datang dengan latar belakang, pergumulan, dan beban hidup yang berbeda. Namun kita dipersatukan oleh kasih Tuhan yang sama. Dalam persekutuan rohani, kita belajar untuk saling menguatkan, saling menopang, dan saling mendoakan agar semangat hidup kita tetap terpelihara. Seringkali kita hadir dalam ibadah atau mendengarkan renungan dengan tubuh yang hadir, tetapi hati yang lelah dan jiwa yang hampir menyerah. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini menjadi sangat relevan karena Tuhan mengenal kondisi batin umat-Nya. Tuhan tidak hanya melihat penampilan luar kita, tetapi Ia menembus sampai ke relung hati terdalam dan mengetahui apakah semangat kita masih menyala atau sudah mulai padam. Firman Tuhan pada malam hari ini menyemangati kita supaya tetap semangat di situasi sukar dan sulit sekalipun. Orang yang bersemangat bisa menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ayat renungan kita dengan jujur menggambarkan realitas hidup manusia. Selama seseorang masih memiliki semangat, ia masih mampu bertahan, sekalipun penderitaan yang dihadapi tidak ringan. Semangat menjadi kekuatan batin yang menopang seseorang untuk terus melangkah ketika keadaan tidak sesuai harapan. Namun ketika semangat itu patah, bukan hanya tubuh yang lemah, tetapi jiwa pun kehilangan arah dan tujuan. Renungan firman Tuhan hari ini sekaligus menjadi peringatan yang lembut namun tegas bahwa menjaga semangat hidup adalah hal yang sangat penting. Tuhan tahu bahwa patahnya semangat bisa membawa seseorang ke dalam keputusasaan yang dalam. Karena itu Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya, sebab hanya Dia yang sanggup memulihkan semangat yang hancur
menguatkan yang lemah, dan membangkitkan harapan yang nyaris padam. Apa reaksi kita kalau melihat orang yang tidak punya semangat hidup? Orang tersebut kelihatan loyo, tidak energik, dan selalu mengeluh. Sefanya 2 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan bahwa bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang atasmu murka Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tiap hari sangat banyak memunculkan contoh orang-orang yang bersemangat, padahal awalnya mereka kurang percaya diri, tidak yakin dengan kemampuannya, dan suka mengeluh seperti orang yang tidak punya pengharapan. Seperti Daud dalam Mazmur pasal 36, Abraham dalam Kejadian pasal 15, Yunus dalam kitab Yunus pasal 4, dan seterusnya. Ketika kita melihat orang yang kehilangan semangat hidup, seringkali kita mudah menghakimi tanpa memahami pergumulan yang sedang mereka alami. Padahal orang yang tampak lemah dan penuh keluhan seringkali sedang memikul beban yang sangat berat dalam hidupnya. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menjadi bangsa yang acuh tak acuh, melainkan saling membangkitkan semangat satu dengan yang lainnya di dalam kasih Tuhan. Alkitab dengan jujur mencatat bahwa para tokoh iman pernah berada di titik terendah dalam hidup mereka. Daud, Abraham, dan Yunus adalah contoh nyata bahwa Tuhan tidak hanya memakai orang-orang yang selalu kuat, tetapi juga mereka yang pernah ragu, takut, dan hampir menyerah. Namun perbedaannya adalah mereka mau kembali kepada Tuhan, dan di sanalah semangat mereka dipulihkan. Hal ini memberi kita pengharapan bahwa kelemahan bukanlah akhir dari segalanya. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita seringkali tidak bersemangat dalam bekerja, beraktivitas, dan tidak semangat juga dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita kurang bersemangat dalam melakukan segala sesuatu, pasti hasil yang kita dapat juga tidak akan memuaskan dan tidak maksimal, bahkan mengecewakan. Selama kita masih tinggal dan hidup di dunia ini, kita pasti akan selalu mengalami masalah. Rutinitas hidup yang berat, tekanan ekonomi, masalah keluarga, serta berbagai tuntutan hidup seringkali menggerus semangat kita secara perlahan. Tanpa kita sadari, kita menjalani hari hanya sebagai kewajiban, bukan lagi sebagai anugerah dari Tuhan. Ketika semangat mulai pudar, kita kehilangan sukacita, kehilangan arah, kehilangan gairah, dan kehilangan rasa syukur atas hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa masalah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan di dunia ini. Yang membedakan orang percaya dengan yang tidak percaya bukanlah ada atau tidaknya masalah, melainkan bagaimana kita menghadapi masalah ini. Dengan semangat yang bersumber dari Tuhan, kita dimampukan untuk tetap setia, tetap tekun, dan tetap berpengharapan, meskipun situasi hidup tidak mudah. Meskipun hari ini ada banyak masalah yang ada di hadapan kita, tetaplah semangat dan berusaha mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati bahwa persoalan apapun yang kita hadapi, karena di dalam Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Waktu kita semangat menjalani hidup, perhatikan bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Dalam Injil Matius 12 ayat 20 di sana dikatakan bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetap semangat karena ada hari esok buat setiap kita. Mengucap syukur di tengah masalah bukanlah hal yang mudah, tetapi inilah kunci untuk menjaga semangat tetap hidup. Ketika kita memilih bersyukur, kita sedang mengakui bahwa Tuhan
tetap berdaulat atas hidup kita. Sikap ini menolong kita untuk melihat bahwa masalah bukanlah akhir cerita, melainkan bagian dari proses Tuhan membentuk iman dan karakter kita. Janji Tuhan dalam Injil Matius pasal 12 ayat 20 memberikan penghiburan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah mematahkan orang yang sudah lemah, dan Ia tidak pernah memadamkan harapan yang hampir padam. Justru sebaliknya, Tuhan dengan lembut memulihkan, menguatkan, dan menyalakan kembali semangat hidup kita. Selama kita masih percaya kepada Tuhan, selalu ada hari esok yang penuh dengan harapan. Tetaplah bersemangat di dalam Tuhan, karena hari esok pasti ada harapan bagi yang percaya kepadanya. Kalimat ini menjadi deklarasi iman bagi setiap kita. Bersemangat di dalam Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan utama, bukan keadaan, bukan manusia, dan bukan kemampuan diri sendiri. Ketika semangat kita berakar di dalam Tuhan, maka badai kehidupan tidak akan mudah menggoyahkan iman kita. Harapan bagi orang percaya bukanlah harapan kosong, melainkan harapan yang hidup karena didasarkan pada janji Tuhan yang setia. Hari esok mungkin belum kita ketahui, tetapi kita mengenal pribadi yang memegang hari esok. Oleh sebab itu, mari terus melangkah dengan iman, memelihara semangat, dan hidup dalam pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita menarik kesimpulan bahwa firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa semangat hidup adalah kekuatan rohani yang sangat berharga. Selama semangat kita terpelihara di dalam Tuhan, kita mampu menanggung penderitaan, menghadapi masalah, dan tetap berjalan dalam iman. Ketika semangat mulai melemah, Tuhanlah sumber pemulihan sejati. Karena itu, marilah kita menjaga hati, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, dan terus berharap kepada Tuhan, sebab di dalam Tuhan selalu ada pengharapan bagi hari esok. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Pada malam hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan dan membangkitkan semangat kami. Engkau mengenal setiap kelelahan, kekecewaan, dan pergumulan hidup yang kami hadapi. Pulihkan semangat kami yang lemah, kuatkan iman kami yang goyah, dan ajar kami untuk tetap berharap kepada-Mu dalam segala keadaan. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa di dalam Engkau selalu ada harapan, kekuatan, dan masa depan yang penuh damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami ini boleh menjadi surat terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka,
agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang selalu menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini Tuhan sedang mengalami keadaan sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian umat-umat-Mu, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam segala pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.